kita akan mempelajari tentang peran serta tanggung jawab sebagai warga sekolah. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Kalau begitu, Ibu minta semua peralatan tulis tolong diletakkan di atas meja. Ada yang tidak bawa Ibu? Yang ketiga, nanti kalian bisa mengaktualisasikan pemahaman kalian itu dalam kegiatan sehari-hari selama berada di lingkungan sekolah. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Peran serta tanggung jawab sebagai warga sekolah. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Yang di kelas ini ada pembagian piket tidak untuk setiap pagi bersih ruangan kelas? Ada. Jika semua warga sekolah menjalankan perannya dengan baik, sekolah akan menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Baik, terima kasih. Kami mari kita tepuk tangan. Peran itu berarti apa yang dilakukan atau apa tugas seseorang. Sementara tanggung jawab adalah kesadaran dia untuk melaksanakan tugas itu. Jika kita diberikan sebuah tugas dan ketika kita melaksanakan tugas itu artinya kita sudah bertanggung jawab terhadap tugas yang telah kita terima. Sebelumnya ini Ibu minta speaker ada
Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada adik-adik. Ada yang tahu warga sekolah itu siapa-siapa saja? Kami Satu orang, satu-satu. Yang pertama, kepala sekolah, guru, siapa? ketua kelas, Kepala sekolah, itu kan masuk dalam guru ya. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah menunjukkannya tadi. Dan apa yang kalian sebutkan tadi itu benar, bahwa warga sekolah itu, tolong kamu dengar, warga sekolah itu terdiri dari guru, ada siswa, kepala sekolah, petugas, dan juga ada petugas sekolahnya. Dan masing-masing orang ini, mereka memiliki tugasnya, memiliki peran masing-masing, dan juga mesti bertanggung jawab atas apa yang mencari tugas mereka. Misalnya guru, perannya dia adalah membimbing, mengajar, dan menjadi teladan dalam bersikap. Yang kedua, siswa memiliki peran belajar, mematuhi aturan, bersikap sopan, dan menjaga kebersihan. Ibu harap yang lain anak-anak untuk tetap tenang. Yang ketiga ada kepala sekolah, perannya dia mengatur jalannya kegiatan sekolah dan memastikan semua berjalan dengan baik. Yang keempat ada petugas sekolah, menjaga keamanan dan membantu menjaga keamanan fasilitas sekolah. Sekarang ibu mau tanya, di bagian siswanya, mereka punya peran di sini ada belajar, mematuhi aturan, bersikap sopan dan menjaga kebersihan. Sekarang ibu mau tanya, coba ada yang bisa jelaskan nanti dari beberapa peran ini. Misalnya yang pertama belajar. Coba adik-adik sebutkan perilaku seperti apa yang menunjukkan bahwa siswa ini melaksanakan perannya dengan baik. Misalnya belajar, yaitu mematuhi aturan, bersikap sopan dan menjaga kebersihan. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa kasih contoh? Iya, Contoh bersikap sopan itu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan untuk Cecil. Belajar di dalam kelas. Oke, iya, bisa. Terima kasih. Ada yang lain? menjaga kebersihan di pusat kebersihan kelas. Bersihkan kelas, iya. Oke, iya. Ada lagi? Kalau menjaga kebersihan, jika kita sudah membersihkan ruang kelas, berarti setelah itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, baik. Tepuk tangan teman-teman semua. Oke, apa yang adik-adik sebutkan tadi, apa yang adik-adik jelaskan tadi itu semuanya benar, ya. Bahwa saya sebagai siswa kan memiliki peran seperti ini dan ini bukan hanya sekedar peran atau tugas, tapi kalian mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Tidak bicara. Sekarang kita belajar tentang tanggung jawab menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah. Baik.
ketertiban dan keamanan sekolah itu merupakan tanggung jawab semua. Gimana yang mana itu? Siapa? Nanti kan dulu sampai ya, setelah les baru bisa Oke, tanggung jawab menjaga kebersihan, kita lanjut ya. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Bukan hanya misalnya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan itu bukan hanya misalnya dalam kelas ini petugas piket saja, bukan. Mereka memang bekerja paginya mereka bersih kelas, tapi untuk menjaga kebersihan itu merupakan tanggung jawab dari semua warga kelas. Atau misal menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga ketertiban juga. Jangan tunggu guru datang baru diam, atau ada ketua kelas yang menyuruh diam, kalian baru diam. Tidak, tapi dari dalam diri sendiri mesti memiliki kesadaran untuk menjaga ketertiban itu, menjaga keamanan, menjaga kenyamanan dalam ruangan kelas. Yang terakhir tentang keamanan sekolah. Oke, jika semua warga sekolah yang telah kita sebutkan tadi menjalankan tugas dan perannya itu dengan bertanggung jawab, maka yang terjadi adalah sekolah akan bersih. Jika sekolahnya bersih, maka siswanya itu akan lebih sehat dan lebih nyaman untuk belajar. Misalnya jika ruangan kelasnya, sekarang itu mau tanya dulu. Ketika misalnya adik-adik melihat ruangan kelas atau ruangan kelasnya tidak dibersihkan, apa yang adik-adik rasakan? Apakah kalian nyaman untuk belajar atau tidak? Berarti itu ada ketika kalian tidak nyaman untuk belajar, artinya kalian tidak akan bisa untuk fokus. Gitu. Ibu kalian ngatur. Kita lihat dulu ya. Semuanya berdiri atau duduk? Kita adik-adik semuanya berdiri dulu. Oke, anak-anak hitam putih saja. Kalau pagi langsung taruh itu siapa Pak? Oke, teman kita silakan. Tapi ada 5 tepung nanti. Kalau saya jelas banyak.
Oleh tanggung jawab dan privilege di sekolah. Tanggung jawab berarti mengerjakan tugas tanpa disuruh. Peduli berarti punya rasa perhatian kepada lingkungan dan orang lain. Contohnya, mengerjakan tugas tanpa menunggu dimarahi guru. Kedua, menjaga adik kelas agar tidak tertekan. Tiga, memberitahu guru jika ada teman yang sakit atau kesulitan. Keempat, tidak memberikan teman disisihkan dari permainan. Yang keenam, masuk kelas tepat waktu dan tidak mengganggu teman lain. Baik, terima kasih teman-teman. Kita tepuk tangan untuk teman Beta. Ini merupakan contoh sikap tanggung jawab dalam sekolah sebagai warga sekolah. Tidak terang. Baidon pindah pacarnya sih. Oke, sebelum kita lanjut mungkin ada yang mau bertanya? Ibu di situ kan contoh sikap tanggung jawab masuk kelas kepada laki ada yang melanggar tadi. Bukan aku kayak siapa? Ya, pasti. Video, Baik. Apa yang dilihat oleh adik-adik tadi itu merupakan menurut teman-teman itu merupakan sikap tanggung jawab atau tidak? Kenapa dia dikatakan tidak bertanggung jawab? Iya, memang gini, ada aturan ya harus datang sekolah hari ini, datang sekolahnya datang, tapi ada aturan lain bahwa masuk kelas itu ada waktunya. Sementara tidak datang, tidak tepat waktu, itu merupakan salah satu tindakan atau sikap yang tidak bertanggung jawab karena dia sudah lalai dalam menjalankan tugas atau perannya sebagai siswa, yaitu mematuhi aturan yang berlaku. Kasih urusan itu. Kasih lari, menuntut ibu. Menuntut ibu. Kalau tidak ya di depan. Jangan. Saya bertanya, Kalau kritik, besok saya sekolah yang merasa dengan ya. Saya mau tanya ibu kalau Karena ini ya, hari ini adalah hari pertama. oh ya ibu. Hari pertama kita masuk ke kelas, kita bertemu, kita sudah membuat kesepakatan tadi dan ada yang tidak hadir, dan ibu berharap ini menjadi pelanggaran yang pertama dan juga yang terakhir kalinya. Nanti kita untuk besoknya kita akan berlakukan hukuman yang sudah kita sepakati bersama tadi ya. Bisa terima? Oke. Dan untuk adik yang terlambat tadi, ibu berharap besok dan kedepannya jangan diulangi lagi ya. Ya, Bu. Ibu yang Selamat pagi. Sekarang kita nilai-nilai pancasila yang tercermin dalam kegiatan sekolah. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap yang merupakan cerminan dari sila yang pertama itu adalah toleransi beragama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Maksudnya di sini adalah kita memiliki tugas untuk menghargai teman-teman yang berbeda agama, teman-teman yang sedang menjalankan ibadahnya. Gitu. Sementara yang kedua, sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghargai dan juga menolong teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga, kesatuan Indonesia, sikapnya yaitu terdiri dari gotong royong, kita tanah air bekerjasama untuk membersihkan kelas. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan itu tercermin dalam kegiatan jika mengadakan pemilihan kelas ataupun struktur kelas dalam kelas itu kita menggunakan sistem demokrasi. Yang terakhir, sila keadilan sosial
Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu dihabilitasi dan memberi kesempatan kepada semua teman untuk ikut bermain. Sekarang ibu mau tanya dulu, adik-adik kalau misalkan bermain nih, apakah kalian mengajak semua teman atau ada teman-teman yang tidak mau kalian ajak untuk bermain? Oke, itu merupakan sebuah sikap yang sangat baik ya. Jadi kita tidak boleh membedakan orang lain. Mesti kita berteman, mengajak orang lain untuk berteman atau bergabung dengan kita. Jangan apapun latar belakang ataupun keadaannya dia. Oke anak-anak, itu tadi materi yang sudah dijelaskan oleh Siti yang berkaitan dengan peran serta tanggung jawab sebagai warga sekolah. Nah, waktu selanjutnya saya berikan kepada adik-adik. Mungkin dari adik-adik ada yang belum paham dengan materi yang sudah dijelaskan oleh Siti. Silakan. Mungkin dari anak-anak ada yang belum paham dengan materi yang sudah Pelajaran hari ini berakhir sampai di sini. Tapi ibu berharap ada tugas untuk teman-teman untuk dikerjakan di rumah. Tolong tuliskan refleksi kalian. Apakah selama ini kalian sudah menjalankan tugasnya atau perannya dengan tanggung jawab atau tidak? Ya. Dan kemudian ibu berharap apa yang sudah disebutkan oleh adik-adik tadi itu bukan hanya sekedar disebutkan, tetapi juga harus dinyatakan dalam kegiatan kalian sehari-hari ya. Ya, Bu. Ibu, bolehnya Ibu. Sudah makasih. Baik, sekian untuk materi hari ini. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Saya Ibu yang Mama. Ibu, nanti harus kamu. Pengawasan sudah terlaksana, nomor 2 belum. Kemudian di kegiatan acara khususan materi nomor 3
sangat menguasai materi. Nomor 4 ya, nomor 4 juga ya, nomor 5 juga ya, nomor 7 masih apa ya, melaksanakan tidak. Yang ke-8 ya, sekolah ya, cocok dan sesuai dengan karakteristik materi ajar. PPT stimulasi keaktifan dan antusiasme siswa iya mempraktekkan waktu berkolaborasi tidak informasi melibatkan teknologi ya menggunakan media secara efektif dan efisien menghasilkan pesan yang menarik melibatkan siswa yang dalam pemanfaatan media tidak menunjukkan partisipasi siswa dalam belajar ya membuka keceriaan ya memantau kemajuan belajar melakukan pemilihan aktif sesuai dengan kompetensi pembelajaran melakukan pemilihan yang dan semakin besar tidak menggunakan bahasa dan menggunakan ya menyampaikan pesan dan gaya sesuai ya dan untuk melakukan revisi dan buat rangkuman dan melibatkan siswa melaksanakan tindakan dengan memberikan arahan atau kegiatan atau tugas ya. Baik, terima kasih.